Baik, di sini kelompok 26 akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan anak, sistem neurologi, penyakit meningitis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Gusti Ngurah Aditya Permanaraka, dengan NIM 062, dengan saya sendiri Mira Vitasari dengan NIM 033, Pandi Mandi Kurnia Septiana Putra dengan NIM 036, Nikoma Ayu Rati Ramaswati dengan NIM 057. Jadi adapun pengertian meningitis. Meningitis adalah infeksi pada cairan otak yang disertai dengan peradangan yang memengaruhi diameter atau lapisan dalam selaput otak dan arachnoid, serta dalam derajat yang lebih ringan, memengaruhi jaringan otak dan medula spinalis yang superficial. Meningitis itu dibagi menjadi dua jenis ya teman-teman. Jadi berdasarkan perubahan yang terjadi pada cairan otak, yaitu meningitis serosa dan meningitis purulenta. Adapun etiologi meningitis dan patofisiologi meningitis. Etiologi menurut Widakto DKK pada tahun 2013 mengatakan meningitis dapat disebabkan oleh berbagai macam organisme seperti Haemophilus influenza, Neisseria meningitis atau meningococcus, itu bisa dibaca, dan ada lagi yang lain. Itu paling sering klien memiliki kondisi predisposisi seperti fraktur tengkorak, infeksi, pembedahan otak atau spinal, di mana akan meningkatkan terjadinya meningitis. Adapun patofisiologinya yaitu meningitis pada umumnya sebagai akibat dari penyebaran penyakit di organ atau jaringan di dalam tubuh lainnya, virus atau bakteri yang menyebar secara hematogen sampai ke selaput otak. Misalnya pada penyakit faringitis, tonsilitis, pneumonia, bronkopneumonia, dan endokarditis. Penyebaran bakteri atau virus tersebut dapat juga terjadi secara perkontinuitatum dari peradangan organ atau jaringan yang ada di dekat selaput otak. Misalnya, itu seperti abses otak, otitis media, mastoiditis, trombosis sinus, cavernosus, dan sinusitis. Penyebaran kuman bisa terjadi akibat dari trauma kepala dengan fraktur terbuka atau komplikasi bedah otak. Dan adapun komplikasi meningitis, ada 10 komplikasi yang akan terjadi pada penderita meningitis. Yang pertama yaitu peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua ada hidrosepalus, yang ketiga ada infark cerebral, yang keempat ada encephalitis, yang kelima ada syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. Yang keenam ada abses otak, yang ketujuh ada kejang, ke-8 endokarditis, 9 pneumonia, yang ke-10 shock sepsis. Manifestasi klinis meningitis. Yang pertama, meningitis bakteri. Meningitis bakteri disebut juga meningitis purulenta atau meningitis septik. Penyebabnya adalah bakteri. Bakteri infeksi masuk ke susunan saraf pusat melalui peredaran darah atau langsung dari luar, misalnya pada fraktur atau luka terbuka. Bakteri-bakteri yang sering menimbulkan meningitis diantaranya Meningococcus, Pneumococcus, dan Haemophilus influenza. Bakteri-bakteri ini banyak terdapat pada nasofaring. Dan yang kedua itu ada meningitis virus. Virus penyebab infeksi pada meningitis masuk melalui sistem respirasi, mulut, genitalia, atau melalui gigitan binatang. Jenis penyakit virus yang dapat menyebabkan meningitis adalah measles, mumps, herpes simplex, dan herpes zoster. Virus lain yang sering menyebabkan meningitis adalah virus HIV. Manifestasi klinis yang menyertai seperti nyeri kepala, nyeri ketika membuka mata, fotofobia, dan adanya kaku duduk, adanya kelemahan ras, dan nyeri pada ekstremitas. Demam dan tanda-tanda iritasi meningial dijumpai seperti kaku duduk, tanda Brzezinski, dan Kerning. Pada meningitis virus, terapi yang utama adalah menghilangkan gejala atau asimptomatik, bed rest pada masa akut,
mengurangi rasa nyeri kepala, kontrol dengan demam, dan menghilangkan kejang. Adapun pencegahan dari penyakit meningitis sendiri yaitu imunisasi, menjadi cara ampuh untuk mencegah berjangkitnya meningitis. Beberapa penyebab meningitis yaitu meningokokus, haemophilus, influenza tipe B, pneumokokus, atau virus gondok. Dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi dianjurkan untuk semua anak-anak dan orang dewasa yang berisiko khusus. Individu yang berdekatan dengan penderita meningitis diterapi dengan kemoprofilaksis antimikroba atau CIPRO atau natrium ceftriaxone atau Rozepin. Terapi harus dimulai dalam 24 jam setelah pajanan karena keterlambatan dalam memulai terapi akan membatasi efektivitas profilaksis. Dan sekarang kita masuk pada asuhan keperawatan meningitis pada anak. Pada penelitian yang dilakukan di ruang akut IRNA Kebidanan dan Anak pada tanggal 10 April 2022 pukul 10.30 WIB ditemukan anak D usia 11 tahun dengan diagnosis meningitis TB. Keluhan utama AND mengalami sering mengantuk dan tampak pusing, serta tampak merintih. GCS tidak dapat dinilai karena pengaruh obat, masih mengkonsumsi obat anti kejang, tampak pucat dan lemah, dan masih mengalami mual atau frekuensi 6-7 kali sehari. Dan muntah itu konsisten encer, tidak ada darah, frekuensi 2-4 kali per hari. AND diberi diet MC 5x300 cc per hari, tidak berminat untuk makan, nafsu makan menurun, menelan dan mengunyah dengan lambat, porsi makan yang dapat dihabiskan 1/3 dari yang diberikan rumah sakit, tidak ada batuk, tidak ada sesak napas. Gerakan ekstremitas atas dan bawah lemah, pada kulit terdapat bintik kemerahan dan berwarna hitam pada kulit yang sebenarnya bintik kemerahan di seluruh tubuh. Tidak terasa gatal lagi. Adapun di sini identitas klien dan keluarga. Yang pertama ada identitas anak, nama panggilan AND, tanggal lahir atau umur itu tanggal 4 Juni 2010, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, anak ke atau jumlah saudara, dia anak kedua, jumlah dari 3 bersaudara, dan diagnosa medis itu meningitis TB. Identitas penanggung jawab atau orang tua, namanya Nyonya L, umur 41 tahun, agama Islam, suku bangsa Minang, pendidikan D3 keperawatan, pekerjaan perawat, alamat Komplek Putri Lestari, Painan Timur 4, Jurai, Pesisir Selatan. Dan di sebelahnya itu ada data dari orang tua laki-laki. Itu bisa dibaca ya teman-teman. Dan adapun riwayat kesehatan. Baik, ini ada analisa data untuk penyebab dan masalah yang pertama. Itu ada data subjektifnya, yaitu Nyonya L mengatakan hari pertama pada saat melakukan penelitian anak D tidak demam. Pada hari ketiga anak D mengalami demam. Nyonya L mengatakan terdapat bintik kemerahan dan hitam di seluruh tubuh. Nyonya L mengatakan anak D mengalami mual dan muntah. Data objektif yang didapatkan yaitu GCS tidak dapat dinilai karena pengaruh obat. Anak D masih mengkonsumsi obat anti kejang phenytoin 2x50 mg, tampak sering mengantuk, tampak pusing, tampak merintih. Untuk penyebabnya yaitu infeksi otak, masalahnya resiko perfusi cerebral tidak efektif. Selanjutnya yang kedua yaitu data subjektifnya. Nyonya L mengatakan anak D mengalami penurunan nafsu makan. Nyonya L mengatakan makanan dapat dihabiskan anak D sepertiga dari porsi makanan yang diberikan rumah sakit. Data objektif yang didapatkan yaitu penurunan BB anak D hampir 20% atau 8 kg, BB sehat 44 kg, BB pada saat sakit itu 36 kg. Diet yang diberikan yaitu MC 5x300 cc per hari.
Anak D tampak mengunyah dengan lambat, anak D tampak menelan dengan lambat, tampak pucat, gerakan ekstremitas atas dan bawah itu lemah. Untuk masalahnya yaitu ketidakmampuan menelan dan mencerna, dan untuk penyebabnya yaitu ketidakmampuan menelan dan mencerna makanan, dan untuk masalahnya yaitu defisit nutrisi. Selanjutnya, diagnosa yang didapatkan dari data-data di atas yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak, dan yang kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan dan mencerna makanan. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif, itu luarannya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perfusi cerebral meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, tingkat kesadaran meningkat. Yang kedua, tekanan intrakranial menurun. Yang ketiga, tekanan darah sistolik membaik. Yang keempat, tekanan darah diastolik membaik. Dan untuk intervensi yang dilakukan, itu manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Untuk observasi, yang pertama ada monitor tanda atau gejala peningkatan TIK. Yang kedua, monitor intake. Untuk terapeutiknya, minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, berikan posisi semivolar, cegah terjadinya kejang, pertahankan suhu tubuh normal, dan adapun intervensi yang dilakukan lagi yaitu pemantauan tanda-tanda vital. Untuk observasi, monitor tekanan darah, monitor nadi, monitor suhu tubuh, monitor warna dan kelembapan kulit. Yang terakhir yaitu identifikasi penyebab perubahan tanda vital. Dan adapun intervensi yang akan dilakukan yaitu manajemen kejang. Untuk observasinya yaitu monitor terjadinya kejang berulang, monitor karakteristik kejang, monitor status neurologis, monitor tanda-tanda vital. Untuk terapeutiknya yaitu baringkan pasien agar tidak terjatuh, pertahankan kepatenan jalan nafas, longgarkan pakaian terutama di bagian leher, didampingi selama periode kejang, jauhkan benda-benda berbahaya terutama benda tajam, catat durasi kejang. Dan untuk edukasinya yaitu anjurkan keluarga menghindari memasukkan apapun ke dalam mulut pasien saat periode kejang. Anjurkan keluarga tidak menggunakan kekerasan untuk menahan gerakan pasien. Dan untuk kolaborasinya yaitu pemberian antikonvulsan. Untuk diagnosa yang kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan dan mencerna makanan. Untuk luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, porsi makanan yang dihabiskan meningkat. Yang kedua, kekuatan otot pengunyah meningkat. Yang ketiga, kekuatan otot menelan meningkat. Yang keempat, berat badan membaik. Yang kelima, frekuensi makan membaik. Yang keenam, nafsu makan membaik. Yang ketujuh, membran mukosa membaik. Dan adapun intervensi yang akan dilakukan yaitu pemantauan nutrisi. Untuk observasinya, identifikasi faktor yang mempengaruhi asupan gizi. Yang kedua, identifikasi perubahan berat badan. Yang ketiga, identifikasi kelainan pada kulit. Yang keempat, ada identifikasi pola makan. Yang kelima, identifikasi kemampuan menelan. Yang keenam, identifikasi kelainan rongga mulut. Yang ketujuh, identifikasi kelainan eliminasi. Yang kedelapan, monitor mual dan muntah. Yang kesembilan, monitor hasil laboratorium. Dan untuk terapeutiknya yaitu timbang berat badan, hitung perubahan berat badan. Dan ada intervensi yang dilakukan juga yaitu pemantauan tanda-tanda vital. Itu ada observasi, monitor tekanan darah, monitor nadi, monitor pernafasan, monitor suhu tubuh, monitor warna kelembapan kulit, identifikasi penyebab dan perubahan vital sign. Selanjutnya itu ada implementasi keperawatan ya, dan evaluasinya. Untuk diagnosa yang pertama, dan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 pada jam 11 sampai jam 11.30 WIB,
Itu diagnosa keperawatan, risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak. Implementasi keperawatan yang dilakukan yaitu memonitor tanda atau gejala peningkatan TIK, memonitor intake, mengatur stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, mengatur posisi semipolar, memonitor dan mengukur TTV, memonitor warna dan kelembapan kulit, memonitor terjadinya kejang, memberikan terapi obat anti kejang. Dan untuk evaluasi keperawatan yang didapatkan, untuk subjektifnya yaitu Nyonya L mengatakan anak D tidak demam, Nyonya L mengatakan mual dan muntah, Nyonya L mengatakan anak D tidak dapat menghabiskan makanan dari porsi yang diberikan di rumah sakit. Objektifnya yaitu anak D tampak sering mengantuk, tampak pusing, tampak merintih, kaku duduk positif, frekuensi tidur siang tidak dapat dihitung, memberikan terapi obat phenytoin 2 kali 50 mg, TD-nya 115/70 mmHg, suhunya 36,9 derajat Celcius. Untuk nadi yang didapatkan yaitu 103 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, kulit masih tampak bintik merah dan hitam. Untuk analisis atau assessment, itu masalah belum teratasi, dan untuk planningnya, intervensi dilanjutkan oleh perawat dan keluarga dengan memonitor tanda atau gejala peningkatan tekanan inkranial, memonitor intake, memonitor dan mengukur TTV, memonitor warna kelembapan kulit, memonitor terjadinya kejang berulang, memberikan terapi obat phenytoin 2 kali 50 mg. Dan untuk diagnosa yang kedua, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 jam 11.30 sampai jam 12 WIB, itu diagnosanya defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan dan mencerna makanan. Dan untuk implementasi yang dilakukan yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi asupan gizi, memonitor perubahan berat badan, memonitor kelainan pada kulit, memonitor pola makan, mengidentifikasi kemampuan menelan, mengidentifikasi kelainan rongga mulut, mengidentifikasi kelainan eliminasi, memonitor mual dan muntah, memonitor hasil laboratorium, menghitung perubahan berat badan, memonitor dan mengukur tanda-tanda vital. Untuk evaluasi keperawatan yang didapatkan yaitu subjektif, Nyonya L mengatakan anak D mengalami penurunan nafsu makan, Nyonya L mengatakan dapat dihabiskan anak D sepertiga dari porsi makanan yang diberikan rumah sakit, Nyonya L mengatakan anak D masih mengalami mual dan muntah. Untuk objektifnya yaitu BB anak D menurun 8 kg, BB sehat 44, BB sakit 36 kg, anak D tampak mengunyah dengan lambat, anak D tampak menelan dengan lambat, frekuensi mual 6-7 kali per hari, mukosa bibir kering, kulit masih tampak kemerahan dan hitam, BAK 5-6 kali per hari, jumlah kurang lebih 1200 cc. Selanjutnya, analisisnya yaitu defisit nutrisi belum teratasi. Untuk planningnya, intervensi dilanjutkan, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi asupan gizi, memonitor perubahan berat badan, memonitor kelainan pada kulit, memonitor pola makan, mengidentifikasi kemampuan menelan. Baik, kesimpulan yang didapatkan dari materi presentasi tadi yaitu meningitis adalah infeksi cairan otak disertai radang yang mengenai diameter atau lapisan dalam selaput otak dan arachnoid serta dalam derajat yang lebih ringan mengenai jaringan otak dan medula spinalis yang superficial. Meningitis merupakan akibat dari komplikasi penyakit lain atau kuman secara hematogen sampai ke selaput otak, misalnya pada penyakit faringotonsilitis, pneumonia, bronkopneumonia, endokarditis, dan dapat pula sebagai perluasan kontinuitatum dari peradangan organ atau jaringan di dekat selaput otak, misalnya abses otak, otitis media, mastoiditis, trombosis sinus cavernosus, dan lain-lain.